Meskipun seorang Brahmana, mengapa Sukracarya menjadi guru Asura? Kita semua tahu bahwa Sukracarya adalah penguasa iblis dari segala iblis. Tetapi sangat sedikit orang yang tahu bagaimana Sukracarya menjadi penguasa iblis dan juga iblis. Dari postingan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana kisah Sukracarya dari seorang Brahmana menjadi guru para iblis. Cek video selanjutnya sampai habis. Menurut legenda yang disebutkan dalam Purana, Sukracarya adalah keponakan dari Prahlada, putra Maharsi Brigu dan pemuja setia Dewa Wisnu. Nama istri pertama Maharsi Brigu adalah Kyati, yang merupakan putri dari saudara laki-lakinya Daksya. Brigu memiliki dua putra, Gita dan Vidata, dan seorang putri Laksmi, lahir dengan ketenaran. Ia menikahkan Laksmi dengan Dewa Wisnu. Brigu juga memiliki anak laki-laki lain, yaitu Usana dan Cayawan. Dipercaya bahwa Usana nantinya akan disebut sebagai Sukracarya. Sedangkan menurut legenda lain, Sukracarya adalah anak dari Maharsi Brigu dan Divya dari putri Hiranyakasipu. Brahmana Sukracarya lahir pada hari Jumat, jadi Maharsi Brigu menamai putranya sebagai Venus. Ketika Venus sudah dewasa, ayahnya mengirimnya ke Brahmistri Angiras untuk pendidikan. Teman-teman, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Angiras adalah putra jiwa Brahma terbaik dan nama putranya adalah Brihaspati yang kemudian menjadi guru para dewa. Bersama dengan Sukracarya, putranya Brihaspati juga belajar. Dipercaya bahwa kecerdasan Sukracarya lebih tajam dibandingkan dengan Jupiter. Tetapi orang bijak Angiras masih mengajar Jupiter lebih baik sebagai seorang putra. Karena itu, suatu hari Sukracarya cemburu, lalu meninggalkan asrama itu dan belajar dengan Resi Gautama. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan, ketika Sukracarya mengetahui bahwa Jupiter telah diangkat sebagai guru para dewa, ia memutuskan untuk menjadi penguasa para setan. Tapi kendala terbesar di dalamnya adalah kekalahan yang iblis lalu dapatkan di tangan para dewa. Setelah itu, Sukracarya mulai berpikir bahwa jika saya menyenangkan Dewa Siwa dan mendapatkan mantra Sanjiwani darinya, maka saya pasti akan memberikan kemenangan kepada iblis atas para dewa. Memikirkan ini, dia mulai penebusan dosa yang keras kepada Dewa Siwa. Di sisi lain, para dewa memanfaatkan kesempatan tersebut dan mulai membunuh iblis. Para iblis yang mengenal Sukracarya dalam pertobatan pergi ke perlindungan ibunya Kyati. Kyati memberi perlindungan kepada para iblis dan dewa apapun yang datang untuk membunuh iblis akan membuatnya pingsan atau lumpuh oleh kekuatannya. Dalam situasi seperti itu, iblis menjadi kuat dan dosa mulai meningkat di bumi. Kemudian Dewa Wisnu membantu para dewa dan seluruh dunia dalam penghancuran para setan, yaitu dengan memotong kepala Kyati dengan cakra Sudarsana. Ibu dari Sukracarya dan Brigu Resi, istri Sukracarya, kini telah meninggal. Di sisi lain, ketika Sukracarya mengetahui hal ini, dia menjadi sangat marah pada Dewa Wisnu dan dia memutuskan untuk membalas dendam dan dia sekali lagi terserap dalam penebusan dosa Dewa Siwa. Setelah bertahun-tahun melakukan pertapaan yang parah, akhirnya dia mendapatkan mantra Sanjiwani dari Dewa Siwa dan membalas ibunya dengan mendirikan kembali kerajaan iblis. Dipercaya bahwa Sukracarya dan Dewa Wisnu menjadi musuh satu sama lain sejak saat itu. Cerita ini tidak berakhir sampai di sini saja. Ketika Maharsi Brigu mengetahui bahwa Dewa Wisnu telah membunuh istrinya Kyati, kemudian dia mengutuk Dewa Wisnu bahwa sejak Dewa Wisnu membunuh seorang wanita, jadi dia dilarang waktu harus lahir dari ibu rahim di bumi dan harus menderita di dalam rahim. Biarlah para penonton memberitahu bahwa sebelum itu Tuhan yang berinkarnasi sebagai Tuhan muncul seperti Waraha Awatara, Matsya Awatara, Kurma, dan juga Narasimha Awatara. Tetapi setelah itu ia terlahir sebagai Rama, Parsurama, Krishna, dan juga Buddha. Kemudian sang ibu harus menderita kesakitan yang begitu parah. Itulah kutukan dari ayah Sukracarya kepada Dewa Wisnu. Namun kemudian putra Jupiter dari Sukracarya menyebabkan kejatuhannya atas Sanjiwani Vidyasik.